ada semua. Berarti hari ini kita lengkap semuanya 29 siswa hari ini kita lengkap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdiri. Teman-teman, mari kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kau masih mungkin kami separah, nafas kehidupan dan berada di Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan dan kami firman Tuhan yang pada saat ini kami bisa berkumpul di sini Tuhan, berada di sekolah dengan keadaan sadar dan tidak kurang seperti itu. Tuhan, saat kami ingin memulai Tuhan kegiatan belajar mengajar kami, tidak berupaya kami Tuhan, berkati juga guru-guru kami Tuhan yang akan mengajar, baik guru Tuhan kami, agar kami dapat bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru kami Tuhan. Tuhan orang tua kami Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan lagi memberkati mereka, memberikan mereka berkat, kesehatan juga rezeki Tuhan. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami. Amin. Bersiap. Pada guru beri hormat. Selamat pagi Bu. Shalom Bu. Selamat pagi, shalom, selamat duduk. Nah, hari ini kita masuk materi yang baru, tapi masih lanjutan materi yang sudah kita diskusikan di minggu lalu. Perhatikan, materi kita hari ini berhubungan dengan peran pelaku ekonomi, di mana hari ini kalian akan mempresentasikan tugas proyek yang sudah diselesaikan minggu lalu. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik mampu menyajikan hasil analisis peran pelaku kegiatan ekonomi dalam bentuk PPT ataupun PowerPoint dengan baik. Kemudian diharapkan mampu mempresentasikan hasilnya, ya, hasil proyek PPT secara berkelompok dengan baik. Untuk yang berikutnya, Ibu mau tanya dulu pemahaman kamu tentang dua pertanyaan ini. Jadi kaitannya masih materi yang minggu lalu. Coba yang pertama, apa itu yang disebut dengan pelaku ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Pelaku ekonomi? Kalian bisa Kak? Kalian? Siapa yang bisa? Kalian bisa? Ya, silakan Kak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, individu ataupun kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Terima kasih Sarah. Lalu yang kedua, siapa saja yang termasuk dalam pelaku ekonomi? Ya, Yeremia, silakan Bang Kiri. Pertama siapa? Oh ya, ada rumah tangga, produsen, konsumen yang mengkonsumsi, pemerintah yang oleh pemerintah, sama masyarakat dari luar negeri juga. Baik, terima kasih Yeremia. Silakan dulu Bang. Oke ya, gitu. Bagus, masih diingat walaupun hanya 2 pertanyaan sudah bisa diutarakan kembali apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kaitan materi hari ini dengan materi sebelumnya, ya, di sini setelah kalian mengetahui ada 4 pelaku ekonomi, kita mau tahu apa kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, kemudian apa peran mereka dalam kegiatan ekonomi tersebut, seperti itu, ataupun apa peran mereka dalam perekonomian di Indonesia secara khususnya. Nah, manfaat dalam mempelajari materi hari ini, yang pertama yang kita lihat, perhatikan di sini nanti kalian bisa membedakan peran daripada setiap pelaku ekonomi. RTK perannya apa, RTP perannya apa, pemerintah perannya apa, masyarakat luar negeri perannya apa, gitu ya. Nah, kita lanjut kepada kompetensi yang akan dicapai. Di sini siswa mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi yang 4 tadi itu melalui penyajian hasil proyek PPT dengan baik. Untuk garis besar materi kita hari ini, kita nanti ubah posisi duduknya per kelompok sesuai dengan yang dibagi minggu lalu. Lalu kemudian nanti setelah
ubah posisi, presentasi ke depan, tanya jawab, baru nanti di akhir kita ada close test ya Mak ya. Ya, ada close test nanti. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan tugas besar materi hari ini? Apa yang mau kita pelajari? Tidak ada, sudah jelas. Kita masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran kita. Silakan silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Jangan lupa untuk membawa RKPD-mu, nanti akan ditanyakan bagaimana keterlibatan setiap anggota. Silakan. Agak salah. Di sini kita masuk kepada kegiatan inti. Ibu tanya dulu keterlibatan daripada setiap anggota kelompokmu berdasarkan RKPD yang sudah kami sajikan. Ya, mungkin saat singkat aja silakan. Kelompok satu kayak mana? Untuk pengertiannya cukup kali ini kelompok kami banyak kerja, yang lain juga ada materi. Terus terakhir aku sama Andriano udah nyusun PPT-nya terakhir. Semua ambil bagian ya. Oke, terima kasih Jo. Silakan duduk. Kelompok dua gimana? Keterlibatan anggotanya? Siapa yang jawab? Semuanya bekerja. Semuanya bekerja ya. Oke, terima kasih. Kelompok tiga bagaimana? Dari kelompok kami semuanya kerja Bu, cuman mungkin paling yang nggak sesuai sama yang kemarin cuma waktu kerjanya. Waktu kerjanya yang sesuai dengan planning yang di awal. Iya. Oke, terima kasih Berto. Kelompok empat bagaimana? Semuanya kerja, tapi ada yang tidak memberi kontribusi. Ada yang tidak Memberi kontribusi. memberikan kontribusi. Kontribusi Bu, tapi nggak begitu. Tidak membantu proyek. Oh, masih kontribusinya sedikit seperti itu ya. Oke, terima kasih Sarah. Next, terakhir. Semuanya bekerja dengan lancar Bu, waktu kerjanya juga sangat bagus. Semuanya ikut kontribusi Bu, tidak ada yang tidak ikut. Itu saja. Oke, Pak. Terima kasih Timothy. Berarti secara umum setiap semua kelompok itu setiap anggotanya ambil bagian dalam pengerjaan suatu proyek ya, dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diplaningkan. Walaupun melenceng, paling melenceng adalah waktu penyelesaiannya seperti itu. Terima kasih ya, bagus. Sudah lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin ada sekitar berapa kelompok itu yang masih ada yang tidak ikut dalam pekerjaan seperti itu. Terima kasih ya, kita lanjutkan untuk yang berikutnya.
Nah, kita masuk dalam presentasi kelompok. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi? Baik, kelompok 4 silakan maju ke depan. Kelompok ini yang ini ya. Siapa yang menjadi operator? Silakan diperhatikan setelah mereka presentasi nanti tanya apa yang masih kamu inginkan. Siapa yang mau izin? Selamat pagi teman-teman semua. Dari kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Saya Sharon, dari ini anggota kelompok Sharona, Lili, Rizka, Abdul, dan Mehmet. Kita mulai. Untuk isinya, yang satu memiliki ATK rumah tangga konsumen, yang kedua ATP rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat masyarakat Indonesia. Rumah tangga konsumen. Boleh. Indonesia adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengenai mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang dimiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pengembangan manusia baik secara perlahan atau secara hidup. Sorry, agak kuat bisa bang. Kita pakai masker agak susah. Kok dan lebih jelas. Kalau nyamannya silakan ulangi ini sesuai sama baris. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta perkembangan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok orang atau bahan yang melakukan kegiatan konsumsi secara umum. Rumah tangga konsumen berperan menjadi faktor-faktor produksi sumber daya manusia, modal, tanah, atau lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga produsen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan RTK: 1. Menyediakan faktor-faktor produksi. 2. Menerima imbalan jasa dari pengguna faktor-faktor produksi. 3. Melakukan kegiatan konsumsi. 4. Membayar pajak kepada pemerintah. Peran RTK atau rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. 1. Masyarakat bertindak sebagai masyarakat umum yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan RTP. 2. Pemasok faktor produksi, yaitu yang menyediakan faktor produksi seperti sumber daya alam, manusia, modal, teknologi, dan lain-lain. 2. RTP, rumah tangga produsen. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun meningkatkan nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Rumah tangga produsen adalah organisasi atau badan yang didirikan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai produsen, rumah tangga produsen akan mengombinasikan atau menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan ekonomi yang dilakukan RTP yang pertama menghasilkan benda dan menjual hasil produksinya pada RTK dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menggunakan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Yang ketiga, membantu pemerintah sebagai agen pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja. Peran RTP dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produsen memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, konsumen mengonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan RTK. Faktor produksi tersebut diolah melalui proses produksi. Dan yang terakhir ada distributor, menghasilkan barang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat. 3. Pemerintah RTF
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Rumah tangga negara atau perilaku ekonomi dari pemerintah adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Rumah tangga negara merupakan kelompok masyarakat yang berperan dalam mengkondisikan roda pemerintahan, termasuk mengatur kegiatan ekonomi, seperti membuat peraturan undang-undang, subsidi, dan juga pajak. Kegiatan ekonomi yang dilakukan RTE, menarik pajak, langsung dan tidak langsung, menyediakan kebutuhan uang kertas bagi masyarakat, membuat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, peraturan keuangan internasional, dan sebagai berikut. Kebijakan fiskal sebagai kegiatan ekonomi pemerintah dibuat berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Satu, regulator berperan mengatur perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan, serta berupaya menciptakan perekonomian yang adil. Kedua, produsen. Rumah tangga produsen tanah air berbentuk BUMN yang bernaung di bawah pemerintah. Contoh, perusahaan listrik negara atau PLN. Ketiga, konsumen. Pemerintah dalam menjalankan perannya juga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang sistem perekonomian. Masyarakat luar negeri. Masyarakat adalah kelompok manusia yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Masyarakat luar negeri adalah semua negara selain Indonesia yang membeli barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor dan menjual barang dan jasa yang kita ekspor. Peran masyarakat luar negeri adalah sebagai media terjadinya interaksi ekspor dan impor, sebagai penyedia faktor produksi berkualitas dari luar negeri, sebagai investor, sebagai konsumen, atau sebagai pembeli. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat luar negeri melakukan ekspor dan impor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Yang kedua, menjadi media penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Yang ketiga, melakukan investasi. Impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas negara lain ke dalam negeri. Ekspor adalah tindakan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika memiliki pertanyaan atau saran kritik, silakan. Karena saya udah dari kelompok 3, saya ingin bertanya. Tadi kalau nggak salah di slide yang pemerintah melakukan tugasnya sebagai konsumen. Bisa nggak diberikan satu contoh pemerintah sebagai konsumen? Misalnya kalau dari produsen kan kasih contoh, misalnya dari PLN, kalau konsumen belum ada dari Boleh minta tolong ke saya yang RTP. Yang terus yang dibahas ke lainnya. Ini kan bilang ini RTP itu berperan sebagai produsen, konsumen, sekaligus distributor juga. Wujud nyatanya dari mereka bertiga ini gimana? Kan dia udah memproduksi, sekaligus dia mengkonsumsi lagi, terus diapain lagi gitu. Terima kasih, Jo. Izinkan saya menjawab pertanyaan sebagai dulu. Sebagai konsumen, pemerintah dalam melaksanakan untuk produsennya akan menunjang sumber daya. Mau itu listrik yang sekarang pun dia kan mengonsumsi barang, dia mengurangi nilai gunanya. Dan kadang-kadang pun sekaligus menghabiskan barang tersebut. Jadi ya sebagai konsumen itu ya untuk memakai sumber daya. Dan untuk pertanyaan si Jo, wujud nyatanya itu ya pabrik jasa. Mereka mengonsumsi sumber daya, dan mereka memproduksi, dan mereka langsung mendistribusikan secara langsung tanpa melalui agen. Tapi kadang-kadang melalui agen resmi juga.
Ada yang mungkin masih dibingungkan? Atau sudah jelas? Sudah ada. Ditambahin sedikit. Mungkin untuk yang pertama tadi pertanyaan Humberto, peran pemerintah sebagai konsumen. Itu tadi ya, Iya, contoh peran ini. pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah butuh nggak ini, butuh nggak ini, butuh nggak ini, butuh nggak ini. Ya, di dalam kantor, ya kan? Jadi pemerintah itu sebagai konsumen menggunakan hasil produksi, ya, yang disediakan atau yang dihasilkan oleh mungkin baik oleh pemerintah itu sendiri atau mungkin dari pihak lain, pihak swasta. Seperti laptop, di pemerintah mereka akan membeli komputer atau laptop untuk operasional kantor. Kemudian pemerintah butuh nggak tenaga kerja? Merekrut tenaga kerja nggak? Ya kan, direkrut tenaga kerja kan. Kalau misalkan berusaha di negara berarti pegawai BUMN. Tapi kalau dia pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ASN, aparatur sipil negara atau ASN. Nah itu membutuhkan tenaga kerja, itu juga kegiatan konsumsi. Ya, jadi pemerintah sebagai konsumen itu menggunakan hasil produksi, menggunakan kertas, membutuhkan alat tulis, kemudian juga membutuhkan tenaga kerja. Lalu juga adakah belanja pemerintah? Ada belanja rutin, itu ada. Itulah belanja rutin itu ini, ya, yang seperti contohnya tadi. Kemudian juga ada belanja yang lainnya, ya. Untuk pegawai-pegawai itu ada pelatihan yang dilakukan kepada mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Contohnya mungkin guru negeri. Adakah pelatihan yang diberikan kepada guru negeri? Ada, itu konsumsi juga. Itu salah satu dalam kegiatan dalam kategori belanja. Jadi banyak hal yang dilakukan pemerintah sebagai konsumen, melakukan kegiatan konsumsi. Gitu Humberto, atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Kalau untuk Jo, RTP. RTP itu berarti rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Ini maksudmu dihubungkan ketiganya atau enggak, nanya satu-satu? Dihubungkan itu. Oh, dihubungkan. Sebenarnya kalau dihubungkan kurang ke situnya, bukan dihubungkan, tapi lebih kepada peran sendiri-sendiri. Kalau produsen sudah jelas memproduksi barang. Kemudian kalau konsumen menggunakan faktor produksi. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi itu unit kecilnya adalah keluarga. Itu kan menyediakan faktor produksi kan? Iya, enggak Ibu. Kaitan dengan konsumen ini menyediakan faktor produksi kan? Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen itu digunakan oleh rumah tangga produsen. Itulah makanya dia rumah tangga produsen sebagai konsumen. Mengonsumsi faktor produksi yang disediakan RBD. Kalau distributor dia barang yang sedang mereka hasilkan, mereka salurkan sendiri seperti itu sebagai distributor. Sudah jelas Jo? Bagaimana, ada lagi? Tidak? Silakan kelompok 4. Kita sudah kembali. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih juga kelompok 4. Oke. Ya. Nanti ingatkan Ibu di akhir ketika nanti kampanye mau presentasi, saya mau ada kasih kritik dan saran untuk kelompok itu, ya, karena boleh lupa. Yang kelompok berikutnya yang presentasi
kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sarah, lalu ini Joel, Jane, Yaya, Christina, dan Anjo. Sini materi yang kami akan bahas pada hari ini yaitu yang pertama RTK atau rumah tangga konsumen, yang kedua RTP rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, masyarakat, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Mulai di sini yang akan kami bahas mulai dari pengertian, peran pelaku serta kegiatan yang dilakukan. Yang pertama RTK atau rumah tangga konsumen. Apa itu RTK? RTK atau rumah tangga konsumen adalah unit ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya yang memiliki peran sebagai pengguna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta merupakan pemilik faktor produksi. Peran pelaku dalam kegiatan ekonomi yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi atau seperti sumber daya manusia, modal, tanah, atau lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga produsen. Yang kedua, sebagai penerima balas jasa atas penyediaan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi RTK atau rumah tangga konsumen. Yang pertama, membeli berbagai bahan makanan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan lainnya. Yang kedua, RTP, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seorang atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Satu, sebagai penghasil barang atau jasa faktor produksi. Yang kedua, melakukan pembayaran atas faktor-faktor produksi agen pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau RTP: A. Memberi barang faktor produksi, B. Membayar faktor barang jadi, C. Membeli barang-barang konsumsi, D. Menghasilkan barang jadi. Number 3, pemerintah. Oke, aku foto ya tuh. Apa sih ya pemerintah dalam hal ekonomi? Agak jelas ya dia. Apa sih arti pemerintah dalam hal ekonomi? Adalah sakit unit ekonomi rumah tangga yang menghasilkan barang tidak tertentu untuk kepentingan umum ya, kepentingan umum untuk kepentingan semua ya, tapi negara. Bulan pelaku kegiatan ekonomi ini adalah untuk distribusi pendapat supaya tak ada jual pemisah yang terlalu antara si kaya dan si miskin. Ini supaya gak ada yang kaya yang merata, tapi baik lagi yang miskin itu ya harus gak boleh gitu, kasihan dan miskin, ya kan? Menurutku distribusi pendapat ini saya yang pemerintah itu menerapkan pajak yang bagi masyarakat miskin ya. Jadi pajak mereka itu akan digunakan untuk yang transfer untuk dalam pemerintah oleh masyarakat itu mereka tidak menyediakan barang dan jasa seperti tujuan kesehatan, tujuan pendidikan, dan sosial dan lain-lain untuk membantu negara kan. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, membuat kebijakan yang mengatur perekonomian dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menyediakan kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana publik. Yang kedua, pemerintah melakukan kegiatan konsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, berupa kegiatan membeli alat-alat kantor, alat-alat kedokteran, alat-alat penunjang pendidikan, menggunakan rumah tangga keluarga dalam tugasnya dan lain-lain. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Kedua, pemerintah melakukan kegiatan konsumsi yang memenuhi kebutuhan barang dan jasa, berupa kegiatan membeli alat-alat kantor, alat-alat kedokteran, alat-alat penunjang pendidikan, menggunakan rumah tangga keluarga dalam melaksanakan tugasnya dan lain-lain. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri dalam perekonomian adalah semua negara selain dalam negeri atau Indonesia yang membeli barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor dan menjual barang dan jasa yang kita impor. Peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, perdagangan. Kegiatan ekspor dan impor menjadi contoh bentuk perdagangan antar negara yang sering dilakukan. Misalnya Indonesia mengekspor produk Indonesia, kemudian masyarakat luar negeri membeli barang produk tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, pemberian bantuan.
Bantuan juga diberikan oleh masyarakat luar negeri dalam kondisi tertentu. Misalnya saat terjadi bencana, masyarakat luar negeri memberi bantuan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Yang pertama, membeli hasil barang ekspor suatu negara. Yang kedua, menyediakan kebutuhan barang impor. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan, kritik dan saran. Dan tempat kami persilakan. Kelompok 5. Ya, mulai kelompok 5. Oke, silakan. Kalau kita mencoba itu menyediakan sarana dan prasarana publik. Contohnya itu Contoh menyediakan sarana dan prasarana publik. Itu ya Imam ya. Oke. Ada lagi yang lain nak? Kalau boleh pertanyaan lagi. Silakan. Tidak ada? Ada lagi? Yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan jawab. Di contohnya itu seperti kendaraan umum, transportasi di Medan ini, di angkot gitu, disediakan pemerintah untuk melayani kegiatan masyarakat. Dan juga yang untuk yang publik seperti PT PLN ya kan, PLN menyediakan listrik kita semua, dan juga Pertamina gitu ya kan, dan juga kereta api untuk kereta api semua. Itu seperti menyediakan listrik, menyediakan bensin, menyediakan kereta api ya banyak yang mah. Bagaimana Imam? Ya. Oke, ada lagi. Masuk satu kelompok yang bertanya, yang lainnya bagaimana? Silakan. Ibu tunjuk. Abdul. Silakan. Silakan Abdul. Mau bertanya atau biar kita tetap selai ya? Silakan Abdul. Saya Abdul dari kelompok 4 yang bertanya, seberapa penting masyarakat luar negeri itu di Indonesia? Apa yang terjadi kalau masyarakat luar negeri nggak ada? Jelas pertanyaannya. Seberapa penting masyarakat luar negeri itu di Indonesia? Kalau nggak ada mereka kayak mana? Apa yang terjadi? Gitu kan? Oke. Ya, pertanyaannya kok. Tiger order speaking skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ayo. Silakan. Jadi kalau bertanya tentang seberapa pentingnya orang masyarakat luar negeri itu kepada kita, karena masyarakat luar negeri itu sebenarnya punya teknologi lebih canggih dan pengetahuannya lebih maju daripada kita. Jadi barang-barang yang mereka buat pun akan lebih kita butuhkan.
kita punya turis dari luar negeri. Ini mereka bawa dolar kan. Nah itu berharga juga bagi negara kita. Soalnya kan membayar utang negara itu kan harus pakai dolar, nggak bisa pakai rupiah. Udah puas? Oke. Coba kita lihat di summary. Tadi pertanyaan pertama udah jelas ya dari Manuel ya. Pertanyaan yang kedua dari Abdul tentang peran masyarakat luar negeri. Di sini dibuat dua, dalam kegiatan perdagangan, dalam kegiatan ekspor dan impor. Lalu yang kedua memberi bantuan. Nah, dari perannya ini aja kita bisa lihat. Ini dari mana, Nak? Cina. Luar negeri enggak? Iya. Ya. Terus, saya mau nanya dulu, jujur. Sepatumu itu buatan dalam negeri atau luar negeri? Jam tanganmu kalau ada yang pakai jam tangan. Indonesia? Indonesia? Ya, kalau iya, ya tadi itu nggak yakin. Nah itu. Oke. Nah, jadi kita masyarakat Indonesia kita tidak bisa memproduksi kebutuhan kita sendiri. Ya, ada barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Seperti mungkin laptop ini untuk yang kapasitasnya atau mungkin yang tipenya yang canggih banyak itu dari luar negeri seperti itu. Handphone, kemudian mobil, ya, tas juga, ya, mau cari merek LV, Gucci dari mana? Dari luar negeri seperti itu. Jadi kalau tidak ada masyarakat luar negeri, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, ya, terhadap barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, balik tadi memberikan bantuan. Tsunami Aceh kalian tahu? Tahu, udah lahir di situ. Belum ya. Masih awal ya. Oke ya. Tsunami Aceh itu tahun 2004. Ya. Masyarakat luar negeri itu banyak memberikan bantuan. Nah, kalau nggak ada, saya rasa akan lambat pembangunan di Aceh. Tuh. Kemudian investasi kurang di sini. Ya, investasi ya. Perusahaan di Indonesia itu banyak penanam modalnya itu adalah dari luar negeri. Nah, kemudian tadi juga berhubungan yang dibilang siapa? Si tadi itu ketika terus datang ke Indonesia, mereka menggunakan dolar itu satu menambah yang namanya devisa Indonesia, cadangan mata uang asing Indonesia. Ya kita perlu devisa itu untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oke, itu dia. Sudah jelas? Silakan ditutup kalau tidak lagi yang dijelaskan. Oke, sekian dari hasil presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi dan sarannya kami tutup. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Selagi ibu masih ingat, ibu mau kasih apa ya? Sedikit masukan, saran untuk kelompok penyaji. Ya, powerpointnya sudah sangat baik. Semua kelompok bagus, ya. Memang ada yang lebih kreatif, ada yang sedang-sedang saja seperti itu. Kemudian yang mau ibu sedikit kasih kritik, kalau ada pertanyaan dari teman, mungkin ketika bisa jawab sendiri, oke, tapi ada baiknya harus dijawabkan terlebih dahulu. Nah, saya jawab tadi harus didiskusikan terlebih dahulu, baru ditunjuklah siapa yang menjawab seperti itu. Ada baiknya seperti itu ya. Tadi kelompok 1 langsung jawab sendiri, ya enggak? Betul ya enggak Kak? Itu kalau ada kritikan dari orang, jadikan itu membangun, bukan jadi malah kamu merasa rendah, ya seperti itu. Rendah apa bahasa rendah diri, itu namanya seperti kayak terpuruk kayak gitu kan? Bagaimana nama itu? Ya, itu jadikan sebagai motivasi, gitu ya. Itu kritik dan sarannya kedepannya lebih upayakan tetap saling bekerja sama dalam setiap
pekerjaan. Oke, nah kita sampai di akhir pembelajaran, kita masuk pada kegiatan penutup, ya, kegiatan penutup. Di sini Ibu mau nanya dulu, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, Jennifer. Menyediakan faktor produksi, SDT sebagai penerima faktor produksi, pemerintah melakukan produksi melalui BUMN dan memproduksi hasil vital bagi masyarakat. Masyarakat luar negeri membeli barang ekspor dalam negeri. Oke, ya, terima kasih Jennifer. Nah, itu tadi yang dari si Jennifer. Sedikit penguatan yang Ibu berikan, terima kasih untuk kesimpulannya. Sedikit penguatan yang mau Ibu berikan, mungkin secara singkat aja. Ya, ini review sebagai review juga. Yang pertama, pelaku ekonomi, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi terdiri dari 4, RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi (RTK) itu memiliki peran. Ya, kita langsung saja ke perannya. Dia menyediakan faktor produksi. Ada berapa faktor produksinya? Ada 4. Mungkin seperti tanah, lalu ada kemudian tenaga kerja, lalu kemudian dia modal, lalu kemudian skill. Ketika rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi ini, nanti mereka akan mendapatkan balasan jasa. Ya, balasan jasa itu berupa apa? Kalau tanah disewa, otomatis akan mendapatkan apa? Sewa. Kemudian kalau dia tenaga kerja, ya, Ibu sebagai tenaga kerja, ketika Ibu memberikan saya bekerja, saya akan mendapatkan apa? Nak? Upah atau gaji. Lalu kemudian kalau modal usaha. Ya, apa yang diinginkan? Kalau modal apa? Bunga. Ya, apa? Investasi. Maksudnya modal itu investasi. Bukan kadang-kadang ada yang menginvestasikan kepada perusahaan baru. Kadang-kadang ada yang Oke ya. Nah, kalau modal itu dia bahan jasa yang diberikan atau yang diberikan oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen, atau bahan jasa yang diberikan saya sebagai rumah tangga konsumen adalah itu seperti bunga. Ya. Lalu ketika saya memberikan skill saya, otomatis saya akan diberikan laba atau pembagian keuntungan seperti itu. Lalu peran rumah tangga konsumen, bagian kedua sebagai konsumen, membeli barang hasil produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Lalu ke rumah tangga produksi, perannya pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi, ya. Jadi rumah tangga produksi itu, perusahaan itu, mereka menggunakan tenaga kerja, mereka menggunakan tanah atau bangunan yang disewakan oleh rumah tangga konsumsi, lalu kemudian juga mereka menggunakan modal, lalu kemudian mereka menggunakan skill ataupun keahlian yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga produksi ini berperan sebagai produsen, yang jelas mereka menghasilkan barang ataupun jasa. Lalu yang ketiga, pemerintah perannya itu sebagai regulator perekonomian, atau regulator itu artinya pemberi regulasi, peraturan. Ya, kalau di pemerintah kita ini, di negara kita ini tidak ada pemerintah yang memberikan regulasi atau aturan, maka akan sangat malu. Ya, orang mungkin pihak swasta akan suka-suka hatinya memberikan harga kalau mereka ada menjual suatu barang. Tapi kalau dari pemerintah, mereka akan membuatkan peraturan untuk menetapkan harga jual tertinggi itu berapa. Kemudian juga pemerintah sebagai produsen menyediakan kebutuhan vital masyarakat melalui badan usaha milik negara yang tadi ditentukan sejarah dunia.
PLN menyediakan listrik, Pertamina menyediakan bahan bakar minyak, PT KAI menyediakan sarana transportasi kereta api seperti itu. Bulog menyediakan apa? Beras. Ya. Kemudian ada Peruri menyediakan atau mencetak uang kita. Ya. Nah, kemudian juga pemerintah sebagai konsumen membeli barang seperti yang dijelaskan tadi, lalu membutuhkan tenaga kerja. Terakhir, masyarakat luar negeri, kalau tidak ada di sini, kalau masyarakat luar negeri itu perannya sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor, kemudian memberikan bantuan, kemudian sebagai memberikan penanaman modal atau memberikan investasi seperti itu. Ya, inilah pembelajaran kita hari ini. Kita sampai kepada tadi sudah kesimpulan diberikan oleh si Jennifer. Nah, kita lanjut untuk post test. Ya, post test. Boleh disediakan kertas bagi 4. Ya, hanya 2 pertanyaan. Satu kertas bagi 4 aja. Silakan. Bagi my book is tipis. Langsung jawaban. Jadi, jangan lupa nama dan kelas ya. Pertanyaan yang pertama, balas jasa apa yang diberikan RTP atas keunggulan motor produksi? Balas jasa apa yang diberikan? Balas jasa apa yang diberikan rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi atas keunggulan motor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen? Motor produksi yang tadi kan ibu bilang kan? Nah, ada dia misalkan sama. Enggak tulis pertanyaannya. Enggak, usah. Balas jasanya apa? Kalau tanah diberikan, balas jasanya apa? Kalau tenaga kerja diberikan, balas jasanya apa? Kalau modal yang diberikan, balas jasanya apa? Kalau skill yang diberikan, balas jasanya apa? Kerjakanlah yang pertama. Lama dua ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Lanjut. Ya. Coba tuliskan 3 aja peran daripada masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. 3. Peran masyarakat luar negeri. Tiga, peran masyarakat luar negeri. Tadi sudah kita diskusikan. Kewenangan dan kelas undang-undang. Tanggal 16 November. Udah mau ujian semester kita kan? Oke,
Bisa ya, kalau di nomor 1 masih agak banyak, masih beberapa yang ada yang kurang, ada yang jawab sewa saja. Sementara itu ada 4 faktor produksi sekarang. Ya. Kalau nomor 2 rata-rata sudah 3, ekspor impor, investasi, penyedia modal atau menanamkan modal, lalu memberikan bantuan. Ya. Maka sudah dikerjakan. Nah, kita terakhir kepada oke. Jadi dari pembelajaran hari ini sudah dilakukan diskusi kelompok, sudah bisa menyajikan hasil pengerjaan proyeknya sudah sangat baik. Tetap di apa ya? Lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk materi minggu depan kita masuk diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, nanti ini kita pelajari perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Kalau dia perekonomian tertutup itu dia yang terlibat pelakunya 2, RTP, RTK. Lalu kemudian yang tertutup juga tambah 1 lagi itu pemerintah. Tapi kalau dikatakan dia terbuka, berarti melibatkan orang dari luar negeri ataupun masyarakat luar negeri. Sehingga nanti yang akan kita pelajari untuk minggu depan diagramnya ini ada 3 diagram. Interaksi pelaku ekonomi 2 sektor, RTP dengan RTK. Diagram interaksi pelaku ekonomi 3 sektor, RTP, RTK, dan pemerintah. Lalu diagram interaksi pelaku ekonomi 4 sektor. Dimasukkanlah yang keempat itu, RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nanti minggu depan yang kita pelajari hari ini itu akan membantu kalian untuk menjelaskan ketiga diagram ini nanti. RTK nanti dia akan menjadikan faktor produksi. Lalu bahas biasanya apa? Oke, nanti cari dulu ya. Minggu depan kita akan mempelajari itu, akan ada kelompok juga, tapi tidak proyek minggu depan kita. Minggu depan kita menggunakan PBL, Problem Based Learning. Berarti akan ada masalah yang akan kita kerjakan, ibu hajikan dalam RKPD, dikerjakan di RKPD itu. Hah? Oke ya, itu dia. Kita tutup dulu. Tadi diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Kalau bisa juga untuk kali ini tolong disampaikan. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh syukur kami panjatkan kehadiran Bapa. Kami bersyukur atas pernyataan dari kami sampai akhir pelajaran kami ini, dan juga Bapa kami berdoa untuk guru kami yang mengajar kami pada pagi hari ini. Kau berkati dia, berikan dia kesehatan, rezeki dan kenikmatan. Tidak lupa juga Bapa kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan juga mereka kesehatan, rezeki dan kenikmatan. Ini dalam nama dan nama Putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Siap. Pada guru beri salam.